Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Izinkan saya kembali sedikit berbagi tentang pengalaman pribadi saya. Nah, ini terkait hal yang masih banyak mungkin teman yang masih belum begitu jelas ya tentang langkah-langkah bagaimana kita keluar dari kesulitan keuangan yang kita rasakan saat ini ya. Dan itu juga pernah saya rasakan beberapa tahun yang lalu. Kondisinya sama mungkin ya. Mungkin level kesulitan itu sendiri pasti berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tetapi kita sama-sama pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Dan poin dari apa yang akan saya bicarakan ini adalah tentang bagaimana langkah-langkah detil dan praktis yang dapat kita lakukan untuk keluar dari kesulitan ekonomi itu. Teman-teman, saya ceritakan kondisi saya di tahun 2018-2019 ya. Saat itu saya sudah punya istri, saya sudah punya 2 anak, dan saya memutuskan resign dari sebuah perusahaan dengan pertimbangan tertentu yang tidak dapat saya tunda lagi. Saya harus resign, dan pada saat itu memang saya bersama istri bertekad akan berupaya semaksimal mungkin bagaimanapun caranya, selama itu halal, kita akan tetap bertahan dan sambil mencari peluang-peluang yang baru untuk kehidupan yang lebih baik setelah saya resign dari pekerjaan sebelumnya ya. Dalam kondisi punya 2 anak, yaitu satu anak sudah sekolah SD dan satu lagi masih bayi. Tepatnya saat itu usia anak saya baru 1 tahunan, yang nomor 2. Di saat yang sama saya resign dari pekerjaan dan tidak punya penghasilan yang menentu, kerja serabutan, penghasilan antara ada dan tiada. Guyonnya seperti itu ya. Ya memang betul. Di satu sisi ada beberapa tanggungan utang, utang biasa maupun utang yang sifatnya riba di lembaga pinjaman dan perseorangan. Ya, di saat kita lagi kesulitan ekonomi seperti itu, dalam tekanan ekonomi, tekanan kebutuhan sehari-hari seperti itu, kita juga kanan kiri ditagih utang dan lain-lain. Kita didesak untuk bayar utang. Ya memang kewajiban kita kan harus bayar utang kan. Nah, cuma kita bukan lari dari tanggung jawab. Kita tetap menjawab setiap telepon, kita tetap terima setiap tamu yang datang untuk menagih utang itu. Cuma kita perlihatkan kondisi apa adanya kita ya. Bahwa memang pada saat itu kita belum memiliki kemampuan untuk membayar utang-utang tersebut. Yang jelas yang menagih utang kan pasti kesal juga kan, kita tidak segera membayar utang, tapi kita terus ikhtiar semaksimal mungkin, sahabat. Nah, tindakan-tindakan praktis apa saja yang saya lakukan pada saat itu? Saya memiliki sebuah tekad dan keberanian untuk mengenal orang-orang yang saya anggap bisa membantu saya. Membantu dalam arti saya datang kepada mereka bukan memberanikan diri untuk pinjam uang. Bukan itu yang saya lakukan. Tetapi pada saat itu kebetulan saya juga mempelajari beberapa skill ya, walaupun mungkin belum sempurna. Tapi dengan skill yang saya miliki itu, saya berusaha mencoba memberanikan diri menawarkan skill itu ya. Nah, pada akhirnya ada di antara beliau itu yang menawarkan untuk kerjasama yang sifatnya apa ya, mereka punya produk seperti itu, saya yang jualkan tanpa harus kulaan, tanpa harus pakai modal, ambil barang jual, laku store. Saya dapat bagi hasil keuntungannya di situ. Door to door ya. Hampir tiap hari saya lakukan itu, bahkan anak saya memang waktu itu ASI, tapi karena ASI sudah mulai tidak mencukupi, maka perlu di support dengan makanan, mulai belajar makanan apa ya, makanan tambahan selain ASI lah. Dan waktu itu kita gunakan bubur ya, salah satu merek bubur yang terkenal untuk bayi ya waktu itu ya. Nah, untuk mendapatkan bubur itu 2 hari 3 hari habis kan. Nah, saya itu tidak punya uang untuk beli bubur. Ketika anak saya sudah kelaparan, saya keluar jualan produk itu door to door. Produk saya belum laku,
anak di rumah sudah nangis kelaparan, sampai dia tertidur baru saya datang, ya, dapat sedikit uang, saya belikan satu kemasan bubur itu terulang-ulang beberapa lama, ya, beberapa waktu, ya, seperti itu. Kita punya uang di dompet hanya cukup untuk beli bensin, kebetulan juga punya motor butut yang alhamdulillah bisa kita gunakan untuk ikhtiar lah, seperti itu, ya. Itu adalah situasi berat yang saya alami waktu itu. Door to door, ya, memang kita harus kerja keras, harus mental baja, gak ada alasan untuk mundur selama itu halal. Intinya kerja keras sesuai dengan bidang yang kita pilih, itu solusi nyata, ya. Kemudian dari situ meningkat, saya ditawari kerjasama untuk buka usaha laundry. Walaupun pada saat buka usaha laundry itu, ya, saya seperti kuli di situ, ya. Tapi saya nggak pernah berpikir bahwa saya kuli di situ. Tapi ini peluang buat saya, dan saya sedang diajari untuk mengelola sebuah usaha oleh rekan saya itu yang baik hati, sudah memodali pembukaan usaha laundry. Ya, nominalnya ya sampai puluhan juta, ya, karena untuk membeli berbagai macam perlengkapan usaha laundry itu, dan menempati salah satu rumah beliau yang kebetulan kosong. Intinya singkat cerita, dari mulai menjualkan produk beliau, kemudian kita mengelola usaha bersama. Dari situ juga kemudian saya mengenal beliau, mengajar saya untuk memulai jual beli tanah dan lain-lain, dan hingga pada akhirnya sampai detik ini saya harus memilih fokus di salah satunya, yaitu di bidang properti syariah yang saya tekuni saat ini, sahabat. Nah, intinya poin dari apa yang saya sampaikan ini adalah kerja keras, ya. Kerja keras, mental baja, jangan ada rasa malu untuk mendapatkan peluang-peluang yang baik yang bisa menjadi solusi untuk kita. Kita harus penuh dengan inisiatif, ya. Ketika ada peluang datang, jangan sia-siakan peluang itu, dan harus amanah menjalankan setiap apa yang dipercayakan orang kepada kita, sehingga dari situ terbuka peluang-peluang kepada kita untuk kehidupan yang lebih baik, sampai bisa melunasi utang-utang kita, utang riba kita. Dan sampai saat ini alhamdulillah kehidupan keluarga sudah jauh lebih baik. Saya belum menjadi orang yang kaya raya, tapi alhamdulillah sudah tercukupi untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar kita, untuk biaya sekolah anak dan lain-lain. Alhamdulillah kehidupan sudah jauh lebih baik. Dengan seperti itu tadi, ya, seandainya saya selalu memperbanyak hutang untuk menutupi hutang yang lain, maka mungkin sampai sekarang saya masih bergelut dengan utang. Nah, seperti itu. Jadi itu solusi yang bisa menjadi inspirasi mungkin buat teman-teman juga, dan semoga ini bermanfaat. Intinya kerja keras, doa, munajat kepada Allah, insya Allah akan ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.